jangan T. Wewita gimana gitu? Mbak Wewita. Kebetulan tadinya istri saya mau datang ke sini, cuman kebetulan hari ini dan besok ada kegiatan di Bandung, jadi saya sendirian datang ke sini. Nih kalau kita follow Instagramnya Mas Denny ini kita lihat storynya ini dia sebenarnya musafir ya. Pindah-pindah kemana-mana ya. Nih habis dari sini ntar mau kemana lagi Mas? Habis dari ini diundang ke Bengkulu. Bengkulu ya kan. Udahnya ke Jogja. Bayangin ke Bengkulu loh. Naik Transjakarta. Gak nyampe ya? Naik pesawat langsung. Tiket udah pesen ya Mas ya? Udah. Semoga selamat sampai tujuan Mas Denny ya. Amin. Itu mungkin sedikit basa-basi kita sebagai makhluk sosial ya Mas ya. Ibarat mau utang duit tuh biar gak langsung to the point nih, basa-basi gitu. Mas Denny, kita langsung sesi tanya jawab. Boleh, boleh. Setiap waktu ya kan, karena mungkin dulu di sini udah penasaran ya. Ada segmen tanya jawab juga kan ini. Dia ada yang mau tanyain udah. Ada undang-undang. Betul. Kapan lagi juga ketemu sama Mas Denny kan biasanya lihat di YouTube ya kan. Subscribernya mau 1 juta. Luar biasa Mas Denny. Yang penting ntar kalau udah tunggu 1 juta jangan bodohan publik Mas. Bahaya. Enggak, kita mencerdaskan publik. Betul. Ya, emang kita tahu ya konten-kontennya Mas Denny ini sangat mencerdaskan ya. Dan itu kontennya tidak berlaku di channel YouTube saya. Kalau saya yang bikin konten nggak percaya orang-orang. Kalau Mas Denny tangkepannya nggak ada obat. Di sini ada yang berani ngetes tangkepannya Mas Denny? Saya udah pernah sparring sama Mas Denny. Kebetulan di Taman Kota Mas. Saya sparring sama Mas Denny. Pelatihnya ada juga salah satu penantang saya. Oh nantang itu. Master Jenggo nih, penantang saya. Iya. Saya tuh bingung. Dadakan Mas Denny itu mau apa? Mau datang ke Jakarta ya. Terus sedang Mas Denny ini atlet nasional itu. Saya mau nyambutnya di mana? Kebetulan saya tahu Jakarta Barat ini di Taman Kota itu untuk apa peralatan itu lengkap prestasinya loh. Dan makanya saya Taman Kota. Kebetulan saya kenal Mas Budi Blacky. Akhirnya Mas Taman Kota lengkap dan saya juga diajar matang di sana. Batik ya, dilempar ke kursi juga kan saya dengan tangkepannya paten. Setuju ya? Setuju ya? Kalau tangkepannya Mas Denny itu paten. Ini mungkin buat sound engineeringnya ini Mas, apa ekonya agak dikurangin. Terlalu besar. Terlalu cek Kecilin aja nih. Oke, kita sesi tanya jawab ya. Saya minta ekonya agak dikurangin dulu mungkin Mas, supaya kita ngobrolnya lebih spesifik lagi kan, lebih in trend lagi ya kan, biar orang-orang ini mendengarnya enggak soalnya ini di apa di mall ini kita posisinya menggema-gema, AC ini gak pekan, panas sih. Sampai udah keringetan. Belum gerak. AC ini nih, AC. Masih alat di sini. Oke, kita mau juga sesi tanya jawab Mas. Ini sifatnya sharing pengalaman ya Mas. Ya, sharing pengalaman. Mungkin kita lebih ke teknik ya Mas ya. Lebih ke spesifiknya teknik pencak silat. Jadi mungkin kalau misalnya ada audiens yang kurang jelas, kalau misalnya Mas Denny mau menjelaskan sambil dipraktekin bisa ya Mas ya. Iya boleh. Oke, yang pertama kita mau tanya dulu nih soal apa? Lika-likunya Mas Denny dalam dunia pencak silatnya. Ini Mas sampai ini orang kenal kan ikutnya kan PSHT Mas. Ini sebelum ikut PSHT sampai pernah nggak ikut bela diri lain gitu? Nyoba-nyoba? Enggak, kebetulan memang saya ikut pencak silat ya, itu pertama kali ya langsung pencak silat. Enggak ada bela diri lain. Maksudnya langsung PSHT? Langsung PSHT. Emang apa adanya cuma PSHT apa gimana? Enggak, kebetulan dulu adanya di ekstrakurikuler di sekolah ya. Dan dulu nggak tahu kalau pencak silat itu banyak perguruan, taunya ikut silat. Setelah ikut, ternyata di pencak silat tuh kaya banget akan perguruan pencak silat beraneka ragam. Ya itu baru tahu ya. Ya taunya di pencak silat doang sih. Oh iya. Pokoknya kalau ikut pencak silat bangga karena kenapa? Itu dari Indonesia. Iya. Luar biasa, tapi walaupun Mas Denny ini orang PSHT tapi dari berbagai kalangan organisasi diterima ya.
kemana-mana ditampung ya kan, dikasih makan, dikasih uang saku ya kan, ini buat jajan. Enak banget ya. Oke Mas Denny, ini Mas Denny kenapa memilih aliran bela diri pencak silat? Kan banyak ya Mas ya. Ada mungkin bela diri modern ya kan dari luar negeri. Terus apalagi sekarang zamannya udah MMA ya kan. Kenapa kok dulu pencak silat bosan, mau pindah ke MMA? Kenapa kok? Malah sekarang nih kontennya nih tetap ingin mengembangkan pencak silat intinya gitu Mas. Walaupun melalui sosial media gitu Mas. Ya, karena pertama ya, pencak silat itu adalah budaya bangsa ya, yang dimana budaya bangsa ini jangan sampai punah di negeri kita sendiri. Dan saya adalah salah satu praktisi pencak silat. Saya harus berperan untuk mengembangkan pencak silat itu sendiri ya. Ya, pertama tadi kenapa saya memilih pencak silat, bukan berarti bela diri lain gak bagus. Ya lebih karena ya pencak silat itu salah satu budaya kita. Saya bangga dengan bela diri asli dari Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, alah pencak silat itu nggak efektif, nggak bisa kesini kesana, enggak. Jadi efektif atau tidak itu bukan pada pencak silatnya, pada orang-orangnya. Jadi orang-orang tadi mau nggak berlatih, mau berlatihnya fokus kemana ini? Ke IPSI kah? Atau ke silat bebas kah? Jadi udah banyak. Nah, MMA tadi silatnya itu juga bagian dari MMA. Dan kita juga sebagai praktisi silat, kalau mau belajar MMA, ya tetap harus belajar bela diri lain juga. Ya jadi semua itu akan bagus pada bidang masing-masing. Kalau saya ya di ranah saya pencak silat prestasi atau IPSI, ya nggak bisa dibanding-bandingin dengan MMA ya karena jauh skill kita. Tapi kalau misalkan ada praktisi mau MMA mau nyoba ke ranah saya IPSI, saya selalu terbuka. Dan saya nggak pernah mengakui kalau saya itu hebat di MMA, enggak, sangat jauh sekali. Tapi semua itu akan bagus pada bidangnya masing-masing sih. Tapi kalau misalnya dikaitin sama yang sekarang ada nih, sekarang ada event silat bebas, itu masih masuk ke ranah Mas Denny kan? Silat bebas masih bisa, ya, masih bisa masuk ke ranah saya. Cuman mungkin kalau mau sparring silat bebas seperti itu kan, karena lebih rentan bahaya ya. Sparring silat bebas karena boleh menyerang ke arah kepala. Yang namanya kita praktisi silat tuh biasanya itu cepat menyesuaikan. Misalkan ikut bela diri ini cepat menyesuaikan, tapi tetap harus belajar. Ada agak bingung-bingungnya dikit. Ketika misalkan kita di IPSI nggak boleh nyerang kepala, ketika di silat bebas pasti agak sedikit lebih canggung. Ya pikiran tadi terbagi gitu Mas. Kalau di silat bebas saya santai aja, buka aja berani, karena nggak akan nyerang kepala. Orang nendang banting. Tapi kalau di silat bebas nggak bisa sembarangan juga. Makanya tadi semua itu akan bagus sama bidangnya masing-masing. Dan untuk spesifik ke silat bebas ya saya rasa masih belum jauh lah saya. Berarti Mas Denny mengakui kalau faksnya 100% ini silat prestasi seperti ini Mas ya? Kalau untuk silat bebas intinya perlu belajar dari itu. Perlu belajar. Nah memang untuk jangkauannya ini lebih luas lagi, bukan cuma sekedar body protect aja, tapi boleh kepala, boleh. Jadi lebih ke belajar arah tangisan di kepala. Tapi bingung Mas, kalau sama sampainya gimana ya teman-teman ya? Kalau kalian perhatikan sambungnya Mas Denny yang bersani nih, kita mau nyerang sebelah mana bingung. Soalnya tendang sebelah mana pun pasti ketangkep gitu loh. Ini mungkin kalau sekarang ini mau ada yang tangkepannya Mas Denny, ini bisa ya? Misalnya tembus kasih 100.000 itu gimana ya kira-kira? Kalau tembus sih tembus, tapi ketangkep. Oh berarti memang kalau untuk tendangan itu pasti kena ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi ada luka dikit supaya tendangan kita tuh nggak masuk. Tapi kalau misalnya kena jelas gitu tapi ketangkep poin gitu. Belum tentu. Poin itu adalah tendangan yang tidak terhalang apapun. Kalau terhalang nggak poin. Tapi misalkan poin bersih tanpa terhalang apapun, itulah masuk poin. Jelas sudah ketarik lagi poin. Tapi kalau kayak Mas ini ketendang jelas masuk tapi ketangkep. Tapi balik lagi ke sudut pandang wasit juri ya. Jadi kalau kata juri masuk, ya masuk, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oh iya sih. Itulah untuk silat prestasi itu juga kita mesti pakai akal pikiran, nggak cuma
pakai fisik, obros dan belum tentu yang lebih senior atau yang latihannya lebih lama itu bisa juara menang gitu Mas ya. Jadi pencak silatnya adalah olahraga tidak terukur. Kita nggak bisa mengklaim diri kita itu juara terus, nggak bisa. Apalagi nggak latihan. Jadi kalau prinsip saya, yang apa ya, yang rajin itu bakal bisa ngalahin orang yang malas, walaupun dia sudah senior. Jadi intinya olahraga tidak terukur harus biasa terus. Jadi bahkan sudah banyak contoh ya Mas ini yang udah juara ini pas event ini ternyata dia kalah gitu Mas ya. Itu baliknya lagi ke apa? Bagaimana cara kita untuk mencari poin Mas ya. Betul. Tapi juga di dalam pencak silat ini, pertandingan silat ini, ya banyak apa ya situasi yang mempengaruhi kita. Jadi misalkan kita fit atau tidak, ya, cedera atau tidak, itu mempengaruhi untuk kemenangan kita juga. Jadi kadang dalam keadaan cedera juga kita mainnya nggak maksimal. Makanya disebut olahraga tidak terukur tadi. Apapun bisa terjadi. Tapi kan kadang kita dipaksa untuk supaya terlihat tidak apa-apa gitu Mas, ketika di arena gitu. Jadi misal ya, dia mungkin juga pernah ngalamin ligamennya kena gitu. Terus posisi pertandingan masih lanjut gitu. Otomatis kita kan nggak mungkin ngeliatin gitu. Kita kayak paksa untuk tetap bertahan. Nah itu tadi Mas. Ya kadang kita pesilat itu diperbolehkan untuk menipu. Jadi menipu, ya kita jangan tunjukkan kesakitan kita ya, jadi pura-pura sehat aja. Misalkan sakit saya di kaki kanan, jangan disembunyikan, taruh di depan. Orang ini yang sakit yang mana jadinya? Oh iya, sebenarnya kalau di pengalaman udah kebaca pasti Mas ya. Oh, iya. Jadi mungkin saran buat teman-teman nih Mas, kalau misalnya nanti pas tanding kok ngalamin seperti itu Mas, yang perlu dilakuin udah daripada resiko mending kita ngakuin kalau emang sakit lah gitu atau tetap lanjut aja. Tapi kalau saran saya sih ya, kalau memang berbahaya lebih baik kita cari aman. Kalau untuk kejuaraan apalagi yang biasa-biasa ya, mungkin kalau udah kejuaraan internasional berpikir lagi nih. Nama negara ya. Nama negara. Saya dulu gitu juga pada saat Asian University Games cederanya tuh sebelum bertanding. Jadi yang di bayangan saya itu adalah saya sudah berlatih bertahun-tahun, saya sudah capek meninggalkan kuliah saya, gitu, bermain saya, waktu dengan keluarga. Masa saya harus menyerah dengan satu cedera seperti ini? Jadi saya putuskan untuk berjuang terlebih dahulu. Lebih baik karena saya kalah bertanding daripada saya kalah sebelum bertanding. Oh, jadi sampean pernah ngalamin itu tapi kalau sampean posisinya malah pas mewakili Indonesia. Iya. Sebelum bertanding malah. Sebelum bertanding itulah putus ligamen saya. Jadi kenanya di latihan. Kenanya di latihan dan itu alhamdulillah masih bisa mendapatkan medali ya dalam keadaan posisi cedera. Kaki saya sakit. Tapi saya berpikir saya masih punya bantingan. Jadi ya mungkin kalau dari tendangan nggak terlalu banyak, tapi ketika orang angkat saya bisa membanting. Jadi poin saya masih bisa dengan poin tanggapan. Makanya di sini kita sebagai atlet yang masih aktif harus mempelajari semua, baik kaki kanan maupun kaki kiri, baik pukulan kanan kiri, bantingan dan semuanya. Karena gini, ketika kaki kanan kita cedera, ya kaki kiri kita hidup bisa dipakai. Tapi kalau cuma kanan doang yang hidup, ketika dia cedera mau ngapain? Jadi pentingnya dihidupkan kaki kanan dan kiri. Jadi intinya kalau misalnya masih sekelas turnamen lokal seperti ini, jangan memaksakan Mas kejadian seperti ini. Iya, apalagi nggak ada asuransinya, nggak ada yang tanggung jawab. Tapi kalau udah mewakili nama Indonesia, harga mati Mas. Harga mati. Itu kan berat. Ada kayak resiko amit-amit ya. Resiko kayak udah nggak bisa ini lagi lah gitu. Sampai kok nekat gitu. Karena di dalam bela diri apapun resiko itu pasti ada dan itu sudah pilihan kita Mas. Ya kita ikut latihan aja sudah ada suratnya, kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Dan kita mau ikut latihan, kita siap menerima resiko, betul kan? Oh iya, luar biasa ya. Jadi ini mungkin salah satu motivasi juga buat teman-teman ya, apalagi yang di sini ada peserta
yang ikut bertanding, kalau misalnya mengalami hal seperti itu, kalau misalnya prediksi kita ini kayak wah ini kelihatannya nggak bisa dilanjutin, dan itu masih kelas turnamen lokal, jangan sampai kita itu terlalu ambisi untuk jadi juara misalnya, karena masih ada event-event berikutnya. Ya. Betul. Tapi kalau udah membawa nama negara, biar kami ini harus diamputasi, ini harga mati luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Denny. Ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya Mas. Harapan Mas Denny buat atlet-atlet yang ikut bertanding nanti apa Mas? Bisa disampaikan. Ya harapan saya buat atlet dan pelatih ya, bertandinglah seperti berlatih, berlatihlah seperti bertanding. Jadi apapun yang terjadi di dalam pertandingan nanti itu adalah suatu pembelajaran bagi kita. Menang pembelajaran, kalah pembelajaran, selalu dikoreksi. Dan kita juga mungkin sebagai pelatih, ketika atlet kita kalah, jangan dijauhkan, dibina, dimotivasi, diajak nonton. Jadi kebanyakan kadang kala atletnya minta dan menghilang biasanya. Dan sebenarnya harus kita bina. Ya harapan saya dengan adanya kejuaraan ini akan muncul nantinya kelak atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama negara kita. Amin. Amin, amin. Entah itu dari organisasi apapun ya Mas ya. Makanya kalau udah membawa nama negara itu kita bukan melihat organisasinya ya Mas ya. Betul. Mas Denny pernah saya baca di kolom komentar sangat mendukung Mas KJK gitu. Ya. Sangat mengunggulkan beliau lah gitu. Itu kan dulu juga musuh sampean. Pernah tanding sama sampean gitu. Sebenarnya lawan itu pada saat di dalam suatu pertandingan atau di dalam gelanggang. Selepas itu kita bersaudara, kita berteman. Jadi kalau di dalam gelanggang mau dia kakak kandung kita, kalau udah bertemu dia lawan, harus kita kalahkan. Gak ada namanya mengalah. Ya, walaupun misalkan dia dalam keadaan sakit ketika bertanding, tetap dia harus kita kalahkan. Tapi selesai dari itu, salaman. Makanya itulah pencak silat salaman, rangkulan. Inilah yang membedakan pencak silat mungkin dari bela diri lain ya. Kekeluargaan itu lebih kental. Dan intinya di luar pertandingan atau bahkan di luar organisasi kita itu jangan sampai ada pembatas untuk bersaudara dengan siapapun. Betul. Biasa Mas Denny ya. Selain dia bisa memotivasi kita dari dunia pencaksilat, dia juga bisa memotivasi kita dari segi sosial masyarakat dan kehidupan. Jadi saya sangat ingat sekali kalimat yang selalu beliau ucapkan. Jangan sampai kita berorganisasi melebihi agama ya. Jadi kalau organisasi ini kira-kira akan membuat kita bermusuhan, mending kita copot kaos kita ngopi bareng. Iya kan? Luar biasa. Jadi, tapi kalau kita udah pakai seragam organisasi, terus kita terjun di gelanggang, itu memang harus yang kita bawa nama baik, nama organisasi kita kan Mas? Tergantung. Karena kalau bertanding biasanya nih kebanyakan mewakili nama daerah. Nggak tahu kalau kejuaraan antar perguruan. Kalau nama daerah malah kadang berbaur. Ada mungkin Baganusa, PS1, UKS, Bapak Suci dan lain-lain berbaur. Udah menjadi satu tim. Jadi yang dibawa namanya bukan perguruan lagi, tapi nama daerah. Yang untuk Nusantara Championship ini diikuti yang regis itu udah sekitar 1.900 Mas. Dan itu kan berapa organisasi bisa kita bayangkan. Dan itu mungkin Mas, itu juga salah satu alasan kenapa acara ini mungkin tidak banyak hadir seperti di technical meeting atau di hari H nanti. Karena keprengnya ini tahunya sampai tuh hari H. Ya, tiba-tiba kan sangat dadakan schedule-nya agak dimajuin ini. Aduh, ini mereka yang dari jauh kan mesti beli tiket kereta dulu, beli tiket bis dulu. Berarti ini yang salah Mas Denny, misalnya berarti. Saya salah. Iya. Ini namanya penonton kecewa emang. Yang lihat story ini nggak bisa ketemu, sayang ya. Tapi Arya usahain datang lah. Ini Kayaknya agak berat. Cuman kalau agak berat, karena saya posisi lagi di Jogja. Isi acara silat juga. Silat juga. Jadi kita ketemu Mas Denny-nya virtual aja ya. Iya. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Ini kapan sih Mas sampai pertama kali bertanding nih Mas? Saya pertama kali bertanding itu tahun 2003.
tahun 2003 pertama kali latihan. 2003. Saya masih kelas 4 SD. SD ini udah terjun di gelanggang, saya ini masih di bangku SD, masih pelotekan meja. Dan itu masih kecil banget, saya masih siswa. Itu pertama kali saya mendapat medali. Itu pertama kali tadi saya tuh turun seni, bukan fighter. Jadi seninya itu seni ganda. Seni ganda pertama kali turun dapat juara 2. Juara 1 pelatih yang latih saya sendiri. Oh, jadi pantas ya Mas Denny ini kalau kita lihat seni spell pun juga luar biasa ya. Kali udah ada basic seni. Tapi kalau melatih seni bisa. Kalau melatih seni sih dibilang bisa, cuman nggak bagus-bagus banget. Makanya kalau di silat prestasi yang fight yang laga ini kan udah nggak diragukan lagi entah juara atau enggak, tapi yang saya akan bawa pasti jos lah. Tapi kalau untuk yang seni kan pernah bawa Seni pernah juara. Alhamdulillah. Jadi kayak O2SN itu kan harus bisa tunggal dan fighter sekarang sana. Ya mau nggak mau kita harus belajar. Jadi seorang pelatih itu dia mau belajar apapun caranya. Bagaimana caranya atlet kita itu bisa. Kalaupun misalkan yang kita ajarkan tadi seni tadi, ini masih kurang mantap nih. Bagaimana caranya atlet kita harus mantap. Kita ajak nih yang lebih mumpuni. Nah jadi jangan gengsi. Jadi kita ajak misalkan ke wasit juri atau ke atlet tunggal spesifiknya. Bagaimana nih gerakannya benar nggak? Gitu, dikoreksi. Oh iya, jadi yang belajar bukan muridnya aja. Iya, pelatih juga. Dan itu karena juga berpengaruh sama image pelatih juga ya. Kalau pelatihnya bisa kan pasti muridnya bisa nih gitu. Tapi kalau muridnya kayak saya, mungkin ini saya pelatih nih Mas Den. Saya bawa atlet nih. Katanya murid saya gini, pelatih saya aja kayak gini. Los aja lah gitu. Ya makanya tadi Mas, kita tuh pelatih ya tetap harus belajar. Jadi kalau memang kita pengen atlet kita maju, ya kita harus belajar, cari tahu. Dan opsi untuk meningkatkan rasa percaya diri murid tadi, kalau memang pelatihnya dari segi prestasi mungkin kurang, bisa diajak ke orang yang lebih tadi ya, mumpuni ya. Misalnya kayak saya nih, supaya murid-murid saya ini termotivasi, kalau lihat saya kan nggak mungkin Mas, saya ajak ke Mas Denny gitu. Dan kita nggak boleh gengsi. Saya tuh Mas, yang latihan sama saya tuh bukan cuma kayak satu. Organisasi lain tuh banyak, perguruan lain banyak yang ikut saya, dan saya selalu menerima mereka. Gitu. Tapi nggak Mas, nggak kayak terjadi kesenjangan sosial gitu. Enggak, kan yang dilatih adalah teknik IPSI, teknik atlet. Kalau teknik atlet itu dia bersifatnya umum. Jadi siapapun boleh belajar. Kenapa siapapun boleh belajar? Ya contohnya begini. Kita sebagai pelatih, kalau nggak boleh ngajarin perguruan lain, gimana mau bawa atlet? Yang dimana nanti kita akan memberikan materi latihan kepada atlet-atlet kita walaupun beda perguruan. Nah makanya dari itu di konten-konten saya membahas teknik-teknik. Kenapa saya share? Ya karena itu bersifatnya umum dan bukan bersifat privasi. Seluruh perguruan boleh mempelajari. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Denny Abrisani. Jadi misalnya ada dari Padang Nusa, IKSPI, Eza Winomo, terus Tapak Suci, Padang Awas, mau semua yang punya atlet itu mau latihan sama Mas Denny, pasti Mas Denny mau ngajarin ya. Luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Mas Denny Abrisani ini. Luar biasa. Saking humble-nya, saking netralnya, beliau seterbuka itu. Bahkan tentang dunia bela diri pencak silat ini terutama. Dia kalau udah ngomong pencak silat ini udah pandangannya bukan satu lingkup aja, tapi bagaimana caranya orang meminta ilmu dari saya ini bisa belajar dari apa yang saya sampaikan dan ilmu saya bermanfaat. Ini yang selanjutnya ini Mas Den, ini gimana caranya ngatur waktu Mas Den? Ngatur waktu kan soalnya kita ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Kita ini kendalanya orang tua kayak selalu komplain silat terus ya. Terus sekolah. Iya, apalagi yang udah pencak silat ya, waduh. Itu pasti dia kan sampai ninggalin segala macam demi latihan pencak silat ya. Apalagi mendekatin turnamen kayak gini. Ini atlet-atlet itu pasti ada yang nggak tidur di rumah ya. Ini gimana Mas? Mungkin bisa disampaikan cara ngatur waktunya. Cara ngatur waktu ya. Sebenarnya ya bukan cuma orang-orang, saya juga mengalami pada saat orang tua tuh nggak boleh latihan silat terus. Nah maka dari itu kita ketika dilarang
ada larangan seperti itu, kita memang harus menunjukkan kualitas kita. Kita harus bisa membuktikan dan meyakinkan sama kedua orang tua kita bahwa latihan kita ini bisa bisa bermanfaat dan bisa membanggakan mereka juga. Terus masalah mengatur waktu, yang mungkin saya dulu juga pernah sekolah, kuliah. Saya dulu kuliah itu masuknya jam 8 dan jarak tempuh tempat kuliah kampus saya itu dari rumah saya itu sekitar 1 jam. Berarti maksimal jam 7 udah berangkat ya, itu maksimal banget. Nah, saya mengatur waktunya, apapun caranya, saya tetap harus latihan di dalam 1 hari itu minimal 2 kali. Minimal 2 kali dalam satu hari latihan. Setelah sholat subuh, saya harus cepat-cepat latihan. Jadi jangan santai-santai. Setelah sholat subuh cepat-cepat latihan. Misalkan saya mau joggingnya ke tempatnya yang jauh. Jadi saya sengaja cari tempat yang jauh jogging. Ya karena kalau saya lambat saya akan telat. Jadi joggingnya walaupun jaraknya jauh, saya cepat harus joggingnya. Jadi stamina harus dapat. Jadi ada kejar waktu juga. Saya berpikir begini. Ya, kita nih kalau pengen maju itu selalu mencari solusi. Nah, kalau di pencak silat dulu ya, sang juara itu selalu mencari solusi. Pecundang selalu mencari alasan. Misalkan, saya sekolah, gimana mau latihan? Jadi alasan. Sebenarnya sebelum sekolah kita bisa bergerak. Sesudah sekolah kita bisa bergerak. Itu ciri-ciri pecundang. Itu ciri-ciri sang juara. Selalu mencari alasan. Selalu mencari solusi. Jadi sebelum dia sekolah, dia bisa bergerak latihan. Tapi kalau dia pecundang, dia selalu mencari alasan buat dia nggak latihan. Mas, saya hari ini sekolah jam 5 pagi, padahal subuh bisa bergerak. Begitu juga pulang, misalkan. Sebenarnya kapanpun kalau kita pengen maju, kita bisa latihan. Apalagi setingkat kita sudah mengerti ya, kita bisa latihan sendiri. Di rumah, nah mungkin kalau kita latihan nggak ada pelatih, kita harus mematangkan tekniknya kita sendiri. Ya. Jadi jangan terlalu tergantung pada pelatih. Kalau pelatih nggak ada jadwal latihan, kita nggak latihan. Ya juga. Di rumah tugasnya adalah latihan individual. Latihan individual ini adalah latihan untuk memantapkan teknik kita. Misalkan saya punya teknik T, udah di rumah matangin aja teknik T terus, dipertajam. Nanti sama pelatih program sama pelatih. Jadi pintar-pintar kita membagi waktu, jangan mencari alasan. Jadi intinya agar diizinkan oleh orang tua juga itu kita juga harus menunjukkan keseriusan kita ya Mas ya. Ini kalau kita lihat memang namanya orang tua tuh pasti akan mendukung anaknya. Satu lagi Mas. Jadi ketika kamu kalau pengen ngeyakinin orang tua kamu, jangan pada saat kamu pulang ngadunya tuh yang jelek-jelek. Aduh mah kaki saya bengkak. Ya, ngelapornya tuh yang sakit-sakit. Ya wajar. Ya misalkan ketika nunjukin orang tua lebih disiplin bangun pagi gitu loh. Jadi nunjukin yang bagus-bagus. Kalau kita nunjukin yang jelek-jelek pulang baju kotor basah, saya selalu suruh siswa saya setiap kamu latihan bawa baju salinan, bawa parfum gitu, rapi-rapi, harum-harum. Jadi ketika pulang jangan rusuh seperti itu ya. Pintar-pintar kita mengakalinya. Oh ya, jadi kita juga jangan sampai menunjukkan kejelekan kita ke orang tua. Maksudnya kejelekan dalam arti apabila kita gara-gara latihan kaki ini pegel, misalnya disuruh nih beli bawang dong, kaki pegel mah habis latihan silat ya. Nah itu. Ya kalau bisa sepintar-pintar kita nutupin Mas. Betul. Kalau pengen dibolehin ya. Iya ya. Ini misalnya kayak tangan kayak saya ini kan pernah ngalamin sparring kemarin tuh di konten terakhir sama Mas Nur tuh Mas ya. Itu kan tendangannya kenceng tuh kayak balok kayu itu. Ini tangan sakit semua nih Mas. Apalagi buat nampel. Saya kan nggak bisa nangkep kayak sampean. Nggak bisanya nangis doang. Ini tangan sakit semua Mas. Jadi kalau di kantor tuh ketemu temen tuh kayak sakit nih kemarin habis silat ya kan. Itu justru kalau orang tua tahu tuh malah kayak udah silat ya. Istri tahu juga dimarahin. Betul. Tapi kalau bisa kita bisa nutupin misalnya kayak di rumah kan gara-gara pegelan gitu. Terus orang tua negor nih. Kenapa? Gara-gara silat kan enggak latihan parkour. Ayo. Iya, sepintar-pintar kita untuk menutupi. Iya betul.
Bisa. Mas Denny juga ngasih trik untuk tidak hanya di pertandingan saja, trik untuk di rumah juga ini, untuk teknik gimana ya? Bukan mengelabui, gimana ya? Untuk mengkondisikan orang tua ya. Iya, Orang tua. tidak diperbolehkan tadi ya. Iya. Karena itu kan juga wajar sih, namanya orang tua itu pasti pengen memberikan satu hal terbaik buat anaknya kan. Itu hal yang wajar. Siap. Mas Den, ini bagaimana Mas cara untuk mengatasi rasa takut tuh kan mau naik ke ini ring Pertandingan. Iya. Aduh, ketemunya ini mana gua dan keker lagi. Ini gimana Mas cara ngatasin? Sebenarnya kalau di pertandingan ya pastinya sesuai dengan berat badan masing-masing ya. Tapi rasa takut itu tumbuh dari pikiran kita sendiri. Ya, rasa takut itu tumbuh dari pikiran kita sendiri. Semakin kita mengagung-agungkan lawan kita, semakin timbul rasa takut pada diri kita. Ya, gitulah. Jadi kalau kamu pengen menimbulkan rasa berani, jangan terlalu berlebihan kepada lawan kamu. Tapi jangan diremehkan juga. Biasa-biasa aja. Yakin aja sama diri kalian kalau kalian itu sudah latihan. Ya, apapun yang sudah kalian perjuangkan, kalian harus yakinin. Dan kalian juga harus percaya sama pelatih kalian, apapun yang sudah dilatih itu untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Semakin kita menumbuhkan pikiran positif, semakin akan timbul kekuatan bagi diri kita. Tapi kalau kita misalkan Mas Bima nih, Mas Denny ini pintar bandingan, nggak akan berani nendang gitu karena sudah tersugesti. Saya mensugestikan diri saya sendiri. Saya bisa membanding, nendang saya bandingkan. Itu mensugestikan diri kita. Jadi jangan kita sugestikan orang lain, kita sugestikan diri kita sendiri. Jadi itu apa? Tips ya untuk apa? Menaikkan rasa percaya diri kita. Kalau kita terlalu menggulung-gulungkan musuh nih, wah, ini kan juara, kan ya, malah kita juara sendiri Mas ya. Iya, timbul rasa takut. Sebenarnya kita tuh harus bangga kalau ketemu juara. Ya kalau kamu pengen jadi juara, kamu harus kalahkan juara itu. Tapi kalau kamu nggak ngalahin juara, kapan kamu jadi juara? Ya kalau kita ketemu juara, kita kalah santai aja. Dia juara kok. Tapi kalau kita bisa ngalahin juara tersebut, nama dia bisa kita ambil. Jadi jangan takut ketemu juara. Mestinya harus ketemu juara kalau kamu pengen jadi juara. Jadi mungkin ini apa? Opsi atau kesempatan buat kita Enggak, ini lagi bikin video. para atlet yang mungkin belajar di sini dengan peserta yang Inggris sebanyak itu ya kan, di Nusantara Championship ini pasti mereka ada yang salah satunya juga pernah menjuarai turnamen. Itu kesempatan kita untuk mendapatkan nama mereka. Kita melawan juara kan pasti kita harusnya malah lebih termotivasi ya Mas ya. Bukan malah musuhnya juara nih. Ya juara itu adalah proses dari tindakan kita. Jadi kalau kamu pengen juara juga usaha kamu kurang nggak bisa juga. Jadi bukan cuma di latihan, doa juga itu salah satu dari usaha gitu. Ya mungkin usaha kita sudah sama-sama keras, tinggal pasrah sama Tuhan. Jadi memang semuanya harus seimbang sih. Di sini untuk infonya ini nanti ada 4 arena di sini Mas. 4 arena. Bayangin. Soalnya untuk mempersingkat waktu yang Karena banyak banget pesertanya. Betul, cukup singkat tapi pesertanya sebanyak itu. Apalagi ini adalah event pertama yang diselenggarakan oleh tim ini ya kan. Nah, panitia ini dengan peserta yang belum ada pengalaman Mas. Iya, gimana ini kan? Jadi semua juga udah pada gatel. Di masa pandemi itu menahan-nahan untuk bertanding. Betul. Tiba-tiba ada kejuaraan, langsung aja gas. Ngumpulnya pas 2 tahun pandemi kemarin tuh Mas. Iya. Mereka tuh latihannya nanti pelampiasannya besok nih pas tanding gitu. Sebenarnya juga pengen ketemu sama Mas Denny sih hari-hari itu. Gimana ya? Sekali lagi ini penonton kecewa. Ini Mas Denny. Berarti nanti akan ada undangan part 2 dari panitia. Nah, ini kode juga ya. Kita kosongkan waktu ya. Siapkan Satu paket sama Mas Bima ya. bisa. Itu mewajib itu. Oh? Iya. Iya, paket. Ini Mas Denny ke Bengkulu udah fix belum? Udah tanda tangan belum? Sudah. Aduh. Udah. Berarti ya udah.
Mas Diman tinggal di sini kalau saya jemput dulu. Iya, ini mungkin kode untuk panitia bisa ke part 2-nya ya, untuk akomodasinya silakan disediakan ya Mas Hidayat. Saja. Mas Denny, ini menurut Mas Denny bagaimana sih agar kita itu bisa tenang ya Mas untuk menghadapi lawan nih sih kayak Mas Denny ini kan kita lihat tipe fighter yang membaca permainan lawan gitu. Nah, tenang, berhanyutkan, tahu-tahu. Nah ini supaya kita bisa tetap tenang, nggak kepancing emosi lawan, Mas. Gimana Mas? Jadi sebenarnya tipe tenang ini ada dua. Satu, benar-benar dia bisa membaca gerakan. Ketika dia nendang, sikat. Ketika dia nggak mau, kita ganjel. Kedua, tenang, bengong gitu, ngeblank, tiba-tiba masuk. Jadi ada dua tipe orang tenang. Pertama memang dia paham. Kedua memang karena dia bengong mau ngapain gitu. Katanya saya yang tipe nomor 2 Mas. Jadi tenang bengong. Ngapain? Serang mana ini? Kalau saya pribadi Mas ya, saya itu lebih waspada dengan tipe orang bermain tenang daripada dia bermain lincah. Karena orang bermain tenang tuh itu kebaca banget kalau kita untuk tingkat nasional ya. Itu serangan apapun, wah ini mau naik kaki, wah dia mau mukul, itu kebaca dari gerak-geriknya. Ya ini harus latihan, dibiasakan. Walaupun sebenarnya untuk pertandingan kelas-kelas yang udah pro seperti itu, sebenarnya untuk saya orang umum melihatnya agak bosan aja. Bosan saya nonton. Saling nunggu ya. Iya. Saya lebih suka yang amatiran Mas. Jadi kalau orang yang enak tuh taruhnya usia dini, nggak banyak mikir, Iya. lapak celapuk, berantem kali ya. Dan itu mungkin juga faktor kebanyakan atlet juga dari usia dini Mas. Mereka lagi semangat-semangatnya Mas. Dan memang positif ya. Kalau nasional bosan ya kan, menunggu aja gitu. Betul, saya Hati-hati. betul. Malah yang nonton kadang kaget Mas. Jadi nonton tahu-tahu Atlet nasional berani keluar ya kan. Jepres tuh. Saya nggak bisa, itu bukan kelas saya. Saya kalau ada nanti turnamen selanjutnya yang amatiran mungkin bisa dikabarin saya. Ini kelas amatiran ya. Iya. Ya ini sebenarnya amatir ya. Tapi kalau saya lihat dari dari data yang masuk, saya lihat ini kontingen-kontingennya ini udah familiar di turnamen-turnamen Mas. Mereka udah memang penyumbang atlet. Iya. Sekarang yang dari kawasan saya aja, kayak kemarin nih Jakarta Barat, itu mendatangkan sampai 50 atlet. Dan orang itu aja. Betul. Regisnya padahal berapa ya kan? Tapi kok mereka sesemangat itu? Mungkin itu tabungan mereka selama pandemi Mas. Iya. Jadi gue daftar nah, dari nggak ada turnamen nganggur kita aja kan. Oke Mas Denny, ini untuk pertanyaan selanjutnya Mas Denny. Apa yang menjadi tujuan kita bertanding sebenarnya? Apakah harus menjadi juara atau bagaimana Mas? Ini sejatinya seorang atlet itu apa yang harus kita tanamkan Mas? Iya, yang pasti seorang atlet harus punya tujuan. Dan tujuan tadi itulah yang menjadi motivasi kita. Jadi misalkan ya, ketika seorang atlet itu pasti ada rasa jenuh pada saat latihan. Jenuh itu pasti ada. Dan saya mengalami ya rasa jenuh ada. Tapi ketika rasa jenuh itu timbul, kita ingat tujuan kita latihan itu untuk apa. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, ya pasti akan berhenti. Nah, ya tujuan tadi balik kepada individu masing-masing. Apakah misalkan dia pengen jadi juara, pengen jadi atlet nasional, atau pengen banyak uang, itu kan salah satu motivasi. Ya, salah satu motivasi. Misalkan saya ini orang susah, saya harus jadi atlet yang benar-benar atlet ini bisa menjadi saya orang sukses gitu. Dan prosesnya nggak segampang orang yang dilihat wah menang enak jadi atlet, apalagi sekarang ya. Yang kita tahu sekarang alhamdulillah atlet itu sudah diperhatikan pemerintah nih. Ya. Asian Games kita contohkan ya. Asian Games itu bonus emasnya 1,5 miliar. Luar biasa ya. Langsung kaya mendadak Mas. Iya. Dari kalau atletnya itu tadinya miskin langsung kaya nih Mas. Itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Belum dari daerahnya nih. Kayak DKI dari daerahnya dapatnya itu bonus dari Jakarta 750 juta misalnya. Nanti ada lagi dari kabupatennya dapat lagi Mas. Itu baru yang berbentuk uang.
Mungkin kalau uang bisa habis. Nah, pemerintah sekarang sudah memberikan ada undang-undangnya, atlet nasional bisa jadi PNS. Nah, yang kemarin atlet nasional yang Asian Games yang semua dapat medali, semua diberikan hadiah PNS di Kemenpora, kementerian. Salah satunya istri saya. Udah tanda tangan dari orang berpower ya. Nggak sampai di situ, nggak sampai di situ. Apalagi Jadi uang dapat, PNS dapat, dibangunkan rumah dibangunkan. luar biasa ya. Bersyukurlah kita untuk atlet-atlet zaman sekarang ya yang masih punya kesempatan. Iya. Semangat itu hadiahnya sangat menggiurkan untuk memotivasi kita agar lebih semangat lagi untuk menjadi seorang juara. Tapi nggak segampang itu kan. Enak banget ya jadi atlet. Ya perjuangannya juga susah. Coba Ya. kalau dia bisa berjuang untuk mewakili Indonesia aja itu susah banget loh. Dari sekian banyak orang di Indonesia itu cuma satu yang kepilih dari kelasnya. Nah itu susah banget. Nggak segampang itu kata orang enak banget. Mereka harus menyingkirkan banyak orang ya mas. Iya capek, cedera. Saya tuh banyak ini patah, kaki patah di sini, ligamen saya itu sudah pernah mengalami semua. Dan itu adalah salah satu dari proses perjuangan. Ini manusia udah rakitan kayak gini masih ganteng ya. Saya normal kayak gini aja jelek ya. Mas sampai udah rakitan semua ya. Ini udah baut semua ini badannya. Tapi masih tetap bisa eksis di dunia pencak silat biasa. Walaupun nggak jadi atlet bisa aktif di dunia sosial. Padahal Mas Denny ini kalau kita lihat di kontennya ini backgroundnya kan medali semua mas. Itu pamer apa mas? Agak pamer ya? Maksudnya backgroundnya sampai kalau bikin konten tuh kan belakang semua medali semua. Itu agak dikit ada riak-riaknya gitu, pamer-pamer dikit gitu ya. Ini saya dulu atlet gitu. Kamar sih enggak, cuman itu posisinya memang di kamar saya. Dan ketika konten di kamar harus. Kok sebanyak itu mas? Ini saya semua. Itu kalau ditukerin ke Madura berapa kilo itu mas? Iya kan? Medali sebanyak itu loh. Itu kalau atlet zaman sekarang tuh sampai nggak dapat rumah aja gitu. Sampai bisa Saya jadi bupati. zaman saya sekarang nggak seperhatian sekarang gitu. Iya. Atlet-atlet zaman sampean itu perjuangan ya. Bener-bener berjuang ya mas ya. Penuh perjuangan. Semuanya sih penuh Kita perjuangan. patut acungi jempol. Berarti itu namanya Lettingan Sam itu berarti sekarang udah jadi pelatih lah pasti mas. Iya, banyak nettingan saya tuh yang menjadi pelatih di Singapura, banyak. Oh iya. Ya. Saya sendiri yang masih mengabdi di sini. Kalau sampai untuk Indonesia aja mas ya. Namanya ini aset bangsa. Mas. Luar biasa ya mas. Ini mungkin ini pertanyaan yang terakhir di sesi challenge jawab ya mas. Menurut Mas Denny ini seberapa penting sih pencak silat untuk para generasi muda nih mas? Penting banget. Ya karena seperti yang saya jelaskan tadi ya, pencak silat ini adalah budaya bangsa, tradisi Indonesia. Jadi penting banget yang dimana harus kita kembangkan. Jangan cuma misalkan yang saya sedih nih mas ya, ketika kita sudah pakai baju hitam masih dibilang wah ini bela diri mas ya, wah ini karate taekwondo, udah jelas baju kita hitam gitu kan. Masa nggak tahu nih, orang Indonesia nggak tahu dengan pencak silat tuh, saya sedih banget ya. Apalagi sampai menghina pencak silat tuh miris banget rasanya. Ya nggak masalah mau ikut bela diri, tapi jangan merendahkan bela diri sendiri, yang dimana itu adalah budaya kita yang harus kita kembangkan. Nah disinilah tugas kita sebagai public figurnya pencak silat itu sendiri untuk mengembangkan ya, bahwa pencak silat ini jangan punah di negeri kita sendiri. Dan alhamdulillah pencak silat juga bukan cuma di Indonesia, sekarang sudah mendunia ya. Sudah ada namanya kejuaraan dunia. Tapi yang disayangkan belum masuk ke ranah olimpiade. Ya kita support aja terus. Kita doakan mas, semoga segera ke ranah situ. Intinya ini kan adalah warisan budaya leluhur kita ya mas. Betul. Jadi leluhur kita dulu ini memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini salah satunya juga dengan bela diri pencak silat, dan kita harus melestarikan budaya ini jangan sampai punah di negeri sendiri mas. Iya. Dan apalagi silat-silat sekarang tuh keren sih mas. Jadi udah ada daya tariknya gitu. Istilahnya nggak kelihatan kampungan kayak dulu gitu. Kalau dulu kan silat kan cenderungnya kan tampilannya kan pakai perang gitu ya, terus pakai baju hitam. Itu kalau di kampung saya mau ke sawah itu mas,
waduh, baru turun dari bis official itu aja. Auranya beda. Hanifan JK. Auranya beda. Iya. Kalau dulu tuh aduh, pesilat itu kan udah istilahnya nggak ada masa depannya bahasanya kan. Terus kampung. Itu banyak sih. Iya. Apa sih ikut silat? Mau jadi apa kan? Ya sekarang bisa dibantah. Kalau hadiahnya segitu, waduh, coba ya, ini zaman saya mas, saya pasti akan berusaha berlatih. Karena silat ini kan bela diri tidak terukur. Jadi bukan berarti walaupun fisik kita ini lemah kita akan kalah, ya kan? Walaupun kita ini latihannya lebih baru, terus mereka musuh kita ini lebih lama, kita bisa kalah. Jangan minder. Ya jangan minder. Saya ada cerita satu. Jadi pernah kejadian waktu tim pokoknya ada suatu seleksi ya, nggak mesti saya sebutkan. Salah satu atlet ini dia mengalami cedera ligamen seperti saya, dan lawannya tadi kan tahu dia cedera. Lawannya tadi sudah ambisi buat ngancurin dia, serang kaki tempat dia cedera terus. Sengaja berarti. Sengaja buat mencederai, ya. Diserang terus, saya nontonnya itu sampai mau nangis, kasihan gitu ya. Diserang terus, jadi pada suatu saat dapat kaki, itu udah kakinya tuh apa ya? Udah sakit ya. Apa namanya? Bentuk ya. Kalau di Palembang kencot namanya. Di sini apa namanya? Cekluk. Iya. Nah, sudah sampai dia tuh jalan terbata-bata gitu, tapi masih terus bertanding dia. Tanding dan alhasil pada saat dapat dibanting lawannya tadi tangannya patah. Nah, lawannya tadi nggak bisa lanjut bertanding, dia juga nggak bisa lanjut. Ini seleksi ya. Ada 3, yang satu yang beruntung dia yang naik. Dia yang tanding naik. Tapi walaupun begitu dia berusaha menutupin ini ya kurang tadi mas. Nah, kita juga sebagai pesilat jangan punya niat jahat tadi. Bisa berbalik pada diri kita. Kita cuma niat untuk memenangkan suatu pertandingan, tapi jangan niat jahat. Walaupun kita tahu dia cedera. tapi jangan ada niat hancurin gitu. Hancurin. Bisa jadi karma ya. Iya, bisa. Bisa tahu ya. Pencak silat ini memang nggak ada di Agak sakral. ya, nggak ada di kitab, nggak ada di agama. Tapi kalau mau melanggar kaidah-kaidah pencak silat ya monggo. Bisa terjadi karma itu ya. Jadi pesilat yang saya ceritakan nanti agak gini-gini jalan. Kencot Palembang. Ceklok. Kencot. Oke Mas Denny, mungkin ini adalah segmen terakhir dari sesi tanya jawab, dan selanjutnya mungkin kita bisa berpindah lokasi di bawah Mas Den. Siap, Karena ini adalah sesi langsung teknik ya kan. Kita sharing teknik dengan para peserta nih Mas Den. Oke. Mas Den. Jadi ini